Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah gak sabar ya belajar online dengan Bu Asri. Nah sekarang sebelum kita langsung ke materi, kalian buka dulu buku paketnya halaman 20. Halaman bukunya seperti ini ya. Sudah ketemu halamannya? Nah di situ ada lirik lagu yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Padal. Bagaimana lagunya? Kalian simak dan perhatikan baik-baik tinggi rendahnya, nadanya dengan tayangan berikut. Bagaimana lagunya? Menarik bukan? Nah, itu tugas yang pertama adalah kalian hafalkan lagu Peramah dan Sopan. Bagaimana sesuai dengan nadanya. Nah, dikumpulkannya nanti itu besok. Jadi Bu Guru kasih waktu 2 hari. Besok baru kalian kumpulkan. Caranya dengan seperti biasa kalian nyanyikan dan orang tua kalian atau AA kalian atau teteh kalian yang mau videokan, nanti videonya kirim ke Bu Asri. Oke, setelah itu kalau kalian perhatikan di lirik Peramah dan Sopan, ada beberapa kata yang termasuk dalam ungkapan. Siapa yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu itu kata pertama adalah sombong. Sombong itu ungkapannya adalah tinggi hati. Jadi kalau misalnya ada kalimat, oh si A itu tinggi hati, berarti dia adalah sifatnya sombong. Perhatikan ya, ingat baik-baik, tinggi hati artinya. Ungkapan yang kedua itu terdapat di lirik yang paling akhir yang kedua. Nah, itu adalah rajin bekerja. Nah, rajin bekerja itu memiliki ungkapan yaitu cepat kaki, ringan tangan. Nah, kalau misalnya nanti di soal atau ada orang yang bilang Pak Ali cepat kaki ringan tangan, artinya berarti dia adalah rajin bekerja. Jadi di dalam lirik lagu itu ada 2 ungkapan ya, yaitu yang pertama adalah tinggi hati artinya sombong, yang kedua adalah cepat kaki ringan tangan yang artinya rajin bekerja. Ingat, di dalam lirik lagu Peramah dan Sopan ada 2 ungkapan, yaitu apa? Sombong ungkapannya tinggi hati dan rajin bekerja ungkapannya cepat kaki ringan tangan.
Ya, selanjutnya kita ke pembelajaran bahasa Jawa Serang. Sebelum kita melanjut ke pelajaran bahasa Jawa Serang, Bu Guru di sini akan memberikan kosakatanya dulu. Bu Guru pasti tahu. Bu Guru yakin kalau kalian menggunakan bahasa Jawa Serang adalah bahasa yang sehari-hari. Seperti kita, nengendi, tuku ape. Nah, itu adalah bahasa Jawa Serang yang termasuknya bahasa kasar. Nah, sekarang kita belajar bahasa Jawa Serang itu yang halusnya atau bebasannya. Kosakata yang pertama adalah kasih. Nah, kasih ini artinya kalau bahasa Indonesia itu nama. Jadi, kalau ada orang asli Serang biasanya menggunakan bebasan kasih, berarti artinya adalah namanya. Nah, ingat ya, kasih artinya nama. Yang kedua adalah kula. Nah, kula itu dalam bahasa Indonesia artinya saya. Jadi kalau misalnya ada yang manggil yang lebih tua, kalau misalnya April, kula. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan bahasa bebasan. Ingat, kula itu adalah saya. Yang ketiga adalah griya. Artinya adalah rumah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tanya, Griyane neng pundi, berarti Griya itu adalah rumahnya di mana. Ingat ya, Griya adalah rumah. Yang keempat, nah itu adalah dekat. Dekat bahasa Jawa Serangnya adalah pedek. Jadi pedek itu artinya dekat. Kalau ada yang nanya, Griyane pedek ta ore. Nah, berarti pedek itu adalah dekat atau enggak. Sekarang yang kelima, nah, lawanan dari pedek itu adalah tebih. Nah, tebih itu artinya adalah jauh. Jadi bisa tuh kalau misalnya ada yang nanya rumahnya jauh atau dekat, kalian jawabnya kalau dekat ya berarti pedek, kalau yang jauh berarti itu tebih. Nah, sekarang yang keenam adalah linggar. Nah, linggar itu artinya pergi. Jadi kalau ada yang tanya linggar sing pundi, nah linggar saking pundi berarti artinya adalah pergi dari mana. Kalian tinggal jawab saja, mau dari Jakarta atau mau dari pasar juga boleh. Jadi kosakatanya adalah 6. Sekarang contohnya, Bu Guru akan memberikan contoh. Yang pertama adalah kula kasihe Ibu Asri. Nah, berarti kalau misalnya artinya adalah nama saya Ibu Asri. Nah, pasti bisa ya kalian. Contoh yang kedua adalah kula sekolah neng SD ku Bang Bahat, berarti artinya saya sekolah di SD Kubang Bahat. Contoh yang ketiga, griya kula pedek saking sekolahan, berarti artinya rumah saya dekat dari sekolahan. Itu kalau yang dekat. Contohnya kalau misalnya yang jauh, contohnya adalah griya kula tebih saking sekolahan. Nah, yang terakhir, kula linggar nih sekolahan sereng batur-batur atau sereng mama atau sereng bapak. Nah, berarti artinya saya pergi ke sekolah bersama teman-teman atau mama atau bapak. Tinggal kalian biasanya pergi dengan siapa. Jadi, tugas yang kedua adalah kalian ikutin contoh seperti Bu Guru. Jadi, contohnya atau tugasnya seperti ini. Kasih kula Ibu Asri. Kula sekolah ning SDN Kubang Bahat. Griya kula pedek saking sekolahan. Kula linggar ning sekolahan sereng batur-batur. Nah, itu contoh tugas yang kedua. Jadi kalian sesuaikan dengan contoh yang Bu Guru menggunakan bahasa Jawa Serang, tapi kasih namanya nama kalian perginya dengan siapa, terus rumahnya itu dekat atau jauh dari sekolahan. Pengumpulan tugasnya, nah ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi
SBK-nya atau nyanyinya dengan video. Kalau yang Jawa Serang itu dengan pesan suara WA. Jadi bisa ya, nanti minta tolong sama bapak, sama mama, sama teteh, minta tolong tekanin voice note di WA-nya atau pesan suaranya. Lebih mudahnya kalian tulis dulu, kalau sudah kalian baca dengan ditekan pesan suara WA. Sekian dari pelajaran hari ini. Bagaimana? Tidak terlalu sulit ya, juga mudah. Boleh langsung dikirimkan siang atau malam atau besoknya, itu kalau yang bahasa Jawa Serang. Kalau yang nyanyi itu boleh besok ya. Sekian dari Bu Asri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.